Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro Istiqo Atul Khairah dengan NIM 2020536169 akan menerangkan tentang proses penelitian pertemuan satu. Proses penelitian atau scientific inquiry. eh, Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable, dalam arti kita mempunyai dasar untuk menggunakan pendapat kita. B. Menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. C. Membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasari pada fakta. Dan yang terakhir, memunculkan pengetahuan dan ide baru. Karakteristik dasar dari scientific inquiry. Yang pertama, berdasarkan fakta, didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh penelitian lain dalam kondisi dan bidang yang sama. Yang ketiga, dapat dianalisis, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Dan yang keempat, bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dapat dibuat secara rasional, didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima, berdasarkan deduktif hipotesis. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Yang terakhir, berpikir induktif general. Pola deduktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari kasus mengarah ke arah yang lebih umum. Arus langkah dari penelitian ilmiah. Yang pertama, dari permasalahan, kemudian pengumpulan literatur, terus perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, referensi hipotesis. 1. Penetapan masalah. Penetapan masalah atau state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ungkapan suatu secara umum. Ide berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Pada perumusan permasalahan, harus ada statement yang dianjurkan sebagai general problemnya. Terus, perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh pernyataan yang memberikan jawaban secara ilmiah atau riset. Contohnya, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Yang kedua, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Terus yang ketiga, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Penelitian sebagai jawaban harus didukung dengan fakta-fakta serta teori, data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua, pencarian literatur atau conduct literature search. Yang pertama disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasilnya penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Yang keempat, sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain-lain sebagainya, sebagai berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti, dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Yang kelima, buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa.
terhadap kelemahan atau kelebihan persamaan perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah atau buat listnya pada bagian daftar pustaka. Yang ketiga, perumusan masalah atau stage specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, yang pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Desain penelitian atau desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain eksperimen terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat eksplanatori. Sebab akibat. Mulut kadang-kadang tipe. Yang keempat, langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi lainnya. Yang pertama, setting eksperimen. Yang kedua, cari instrumen apa yang digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Yang keempat, buat daftar atau list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, gunakan berbagai macam teknik, alat atau tools, instruments, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Pengumpulan data atau general data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis data menurut cara memperolehnya ada dua, data primer dan sekunder. Terus jenis data berdasarkan sumber data ada dua juga, yaitu data internal dan eksternal. Perbedaannya, data internal data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan eksternal data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, klarifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Yang keempat, pembagian jenis data bersifat data berdasarkan sifat data. Yang pertama, discrete, data yang nilainya adalah bilangan asli. Dan yang kedua, continue, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya ada dua, data cross section, data yang alambuh, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019. Jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018 dan seterusnya. Data time series atau berkala, data yang menggambarkan suatu waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Analisa data atau analis data. Pengolahan data atau analisa dapat merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Editing data, pengambilan variabel, pengkodian data, cek kesalahan, membuat struktur data, cek peranalisa komputer,
7. Tabulasi. Analisa dapat merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasi data yang sebelumnya melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya dalam sebuah organisasi kinerja meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hasil penelitian atau report result. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan atau menuliskan apa yang didapatkan. Selama melakukan penelitian harus menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tidak ada baseline-nya karena suatu sistem bisa dikatakan baik namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem ini. Kesimpulan yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan atau berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan titik merumus kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang menimbulkan keraguan ragu seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan 1 saya telah jelaskan. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.